Sebelum lanjut episode 385-388, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Pasti terkejut. Episode 385. Tidak, mungkin dia akan menyambut kita dengan hangat ke istananya untuk sementara waktu. Charlie Lu tersenyum. Dari kata-kata Chen Jing, dia hampir menebak bahwa para jenderal kulit hitam pasti terkejut, dan ketika dia memberitahu Samba berita itu, apakah itu benar atau salah, Samba pasti akan keluar untuk melihat mereka pertama kali. Lagi pula, 10.000 tentara bayaran bukanlah jumlah yang kecil, mereka adalah kekuatan super yang dapat menghancurkannya secara langsung. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Raja Sambatu untuk keluar dengan lebih dari 20 pengawal dan pejabat lainnya di istana. Samba adalah pria kulit hitam berusia 50-an, tetapi tampaknya dia berusia lebih dari 60 tahun. Saya tidak tahu apakah itu terlalu banyak bekerja, atau orang kulit hitam itu sendiri menjadi cepat tua. Bagaimanapun, tuan tanah ini terlihat sedikit tidak berfungsi. Yang mulia, kita bertemu lagi. Melihat Samba keluar, Chen Jing segera melangkah maju untuk menyapa. Ketiga Charlie Lu juga bersiap untuk turun dari mobil. Bagaimanapun, pihak lain adalah tuang, jadi dia masih ingin menunjukkan wajah. Pada saat ini, Samba Jilu melihat Chen Jing, dan langsung merasa tertipu. Dia dan Chen Jing pernah bertemu sekali, dan tentu saja tahu bahwa Chen Jing hanyalah seorang pengusaha. Dan baru saja, bawahannya benar-benar mengatakan bahwa pihak lain adalah jenderal 10.000 tentara bayaran, dan dia bergegas keluar untuk menyambutnya. Ini hanya tamparan di wajah. Ambil untukku, teriak Samba Jiru. Dari lebih dari 20 penjaga di belakangnya, 10 segera bergegas menuju Charlie Lu. Hati Chen Jing bergetar ketika dia melihat situasi ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak mengharapkan itu terjadi. Sekarang itu jatuh ke tangan Raja Bumi, dan saya tidak tahu bagaimana Raja Bumi akan berurusan dengan mereka. Jika itu memancing kemarahan Tuang, mungkin Tuang akan membunuh mereka secara langsung. Tempat ini jauh di Afrika, ribuan mil jauhnya dari Cina, dan Samba membunuh mereka dengan diam-diam. Diperkirakan tidak ada yang tahu. Pada saat ini, Chen Jing berpikir liar di benaknya, dan dia hampir menangis. Dia tiba-tiba menyesalinya, tetapi saat ini penyesalan tidak lagi berguna. Dia membuat taruhan yang salah dan harus membayar untuk pilihannya. Ketika Charlie Lu melihat ini, dia mendengus dingin dan menggerakkan tangannya. Dia segera mengeluarkan pistol peredam dari belakang dan menembak selusin penjaga dalam satu ledakan. Lin Tong dan Josh Su juga langsung mengeluarkan pistol peredam dan menembak satu demi satu. Keahlian menembak ketiganya akurat, dan ketika lawan masih belum siap, dia langsung mengejutkan lawan. Ketika mereka bereaksi, 10 penjaga yang mengepung mereka ditembak jatuh dengan cepat. Mereka melepaskan beberapa tembakan, tetapi semuanya mengenai kendaraan off-road. Melihat situasi ini, Chen Jing berteriak ketakutan dan berjongkok di tanah dengan kepala di lengannya. Raja Perlindungan. Pada akhirnya, lebih dari 10 penjaga mengeluarkan senjata mereka dan menembaki ketiga Charlie Lu. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga adalah praktisi seni bela diri. Mereka memiliki kelincahan. Dengan satu lompatan dan guling, mereka lolos dari peluru shuttle pertama. Dengan jeda waktu ini, mereka melepaskan 2 atau 3 tembakan berturut-turut, dan tiba-tiba jatuh beberapa orang. Kemudian saat lawan menembak, dia mengubah posisi lain dan menembakkan putaran lain. Beberapa penjaga lagi jatuh dalam genangan darah. Pada akhirnya, wajah para penjaga berubah drastis, tetapi mereka tetap berjuang keras untuk berdiri di depan Raja Samba. Adapun para menteri istana, mereka sudah takut menangis dan menangis. Tapi itu juga Charlie Lu yang tidak membunuh mereka, jika tidak, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Hanya dalam 1 menit, lebih dari 20 penjaga yang dibawa oleh Samba Jilu dibunuh oleh ketiga Charlie Lu. Raja Sambatu dan yang lainnya tercengang saat melihat Charlie Lu dan ketiganya berjalan ke arah mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihat pemandangan seperti itu, Charlie Lu dan yang lainnya membunuh dewa di mata mereka.
Anda harus tahu bahwa lebih dari 20 pengawalnya semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat, dan mereka semua digulingkan oleh 3 orang Tionghoa dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini adalah celahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku raja, kamu berani memindahkanku, negara kita pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Samba menatap ketiga Charlie Lu dengan ekspresi tegas. Charlie Lu tersenyum tipis, berjalan ke Samba, meletakkan pistolnya, dan berkata dengan tenang, Raja Tu tidak perlu gugup, kami di sini hanya untuk bekerja sama denganmu. Ini menyakitkan dan bersahabat, kan? Melihat senyum di wajah Charlie Lu, Samba dan yang lainnya merasa seperti melihat iblis. Bocah ini baru saja membunuh begitu banyak pengawal elitnya, tetapi saat ini dia berkata tanpa rasa malu bahwa menggunakan pisau dan pistol itu menyakitkan. Apakah Anda tidak memukul wajah Anda sendiri? Tapi melihat Charlie Lu sepertinya tidak benar-benar membunuh mereka, Samba dan kelompok menterinya akhirnya lega. Selama Anda menyelamatkan hidup Anda, segala sesuatu yang lain bisa dinegosiasikan. Ngomong-ngomong, Charlie Lu berbicara bahasa Inggris, jadi Samba dan yang lainnya bisa memahaminya. Gas telah diperintah oleh Kepulauan Inggris selama beberapa dekade. Meskipun mereka mandiri, mereka telah menggunakan bahasa Inggris selain bahasa ibu mereka. Mengapa, Yang Mulia Tuang tidak menyambut kami? Atau apakah Anda ingin mendiskusikan kerja sama dengan kami di sini? Charlie Lu memandang Samba dengan main-main. Tamu Huaxia yang terhormat, silakan pergi ke istanaku. Samba buru-buru menyapa Charlie Lu setelah mendengar kata-kata itu, terpesona di matanya. Para menterinya bahkan berkedip ketika mereka melihat ke arah Charlie Lu. Pada saat ini, lebih dari 20 penjaga masih tergeletak di depan mereka, dan darah di tempat itu mengejutkan. Memimpin. Charlie Lu tersenyum dan menyombongkan diri mengikuti Samba ke istananya. Pada saat ini, kaki Chen Jing masih agak lunak. Suara tembakan yang ganas barusan membuatnya menjerit, dan ketiga jiwa itu sepertinya telah kehilangan satu jiwa. Terutama ketika dia melihat mayat di tempat itu saat ini, dia merasa tidak bisa melangkah sambil berjalan. Bekerja dengan bos besar terlalu mendebarkan. Namun, melihat ketiga Charlie Lu berjalan menuju istana di bawah kepemimpinan Samba, dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa melarikan diri ke sini adalah yang paling aman. Tapi langkah kakinya sepertinya tidak mau, dan dia mengikuti. Istana Samba sangat mewah, layak menjadi raja sebuah provinsi, dan Anda dapat melihat benda-benda yang terbuat dari emas dan batu giok di mana-mana. Ketiga Charlie Lu mengikuti Samba dan yang lainnya, merasa seperti memasuki istana kuno. Ada tentara yang berjaga di mana-mana dan banyak pelayan, tetapi mereka bertiga tidak peduli. Bahkan, Samba tidak berani meminta penjaga untuk menjatuhkan Charlie Lu dan yang lainnya. Karena dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya, bertaruh bahwa ketiga Charlie Lu tidak akan membunuhnya sebelum mereka dibunuh oleh pengawalnya. Metode pembunuhan iblis dari ketiga Charlie Lu barusan mengejutkan pikiran dia dan kelompok menterinya. Saat Anda tiba di aula istana, hal pertama yang Anda lihat adalah singgasana Raja Bumi yang terbuat dari emas murni. Yang mengejutkan Charlie Lu adalah bahwa Samba sebenarnya bersiap untuk membiarkan Charlie Lu duduk di singgasananya. Ingin mengambil kesempatan. Episode 386. Charlie Lu melirik singgasana emas yang ditutupi kulit macan tutul, dan menolak niat Samba. Padahal, dia hanya ingin bekerja sama. Sebelum dia memulai pembunuhan besar, salah satunya karena Samba yang melakukannya terlebih dahulu, dan kedua, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejutkan Samba. Adapun tahta ini, dia benar-benar meremehkannya. Melihat penolakan Charlie Lu, Samba tidak tahu apakah Charlie Lu benar-benar menolak atau pura-pura menolak. Melihat bahwa Charlie Lu duduk di bawah tahta sebagai menterinya, dia tidak berani menaiki tangga dan duduk di atas tahta, jadi dia lemah. Duduklah di kursi di seberang Charlie Lu. Beberapa menit kemudian, pelayan datang dengan teh panas. Charlie Lu tidak minum teh dengan gegabah, bahkan jika mereka melihat Samba meminumnya terlebih dahulu, mereka tidak meminumnya dengan gegabah. Saat ini, dia pasti tidak percaya pada Samba. Jika Samba keracunan atau semacamnya, bukankah mereka mencari kematian sendiri? Mari perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Charlie Lu. Saya pemilik J-SYS Teknologi di China First Science Park.
Pesawat tempur generasi ke-6 Mi-100 yang mengguncang langit dikembangkan oleh J-Sys Technology. Charlie Lu kata di sini, ada jeda, dan matanya menyapu ke arah Samba dan yang lainnya. Dia ingin melihat apakah Samba dan yang lainnya telah mendengar tentang teknologi Yikinya. Lagi pula, negara Pulau Gas terlalu terbelakang. Namun ekspresi Samba dan yang lainnya saat ini membuatnya sangat puas. Ketika Samba dan yang lainnya mendengar perkenalan diri Charlie Lu, ekspresi mereka banyak berubah. Tentu saja, mereka tahu teknologi J-Sys. Dalam 6 bulan terakhir, nama J-Sys Technology telah menyebar ke seluruh dunia. Hanya warga negara tingkat tinggi dengan akses internet, dan tidak ada orang yang tidak tahu teknologi J-Sys. J-Sys Technology telah mengembangkan beberapa teknologi top-notch berturut-turut, dan bahkan M-Empire belum mengembangkannya, terutama pesawat tempur generasi ke-6, chip Super AI, dan rudal elektromagnetik supersonik. Kekaisaran M yang sepenuhnya ditekan tidak berani mengeluarkan lebih banyak penargetan China. Catatan. 4 kata J-Sys Technology hanyalah mimpi buruk negara-negara besar seperti M-Empire. Tentu saja, mereka juga tahu kengerian J-Sys Technology. Dan pemuda di depannya ternyata adalah pemilik teknologi produksi Yiki, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan mereka? Apakah dia benar-benar bos J-Sys Technology? Pada saat ini, meskipun Samba dan yang lainnya terkejut, mereka juga meragukan kata-kata Charlie Lu. Mereka tidak percaya bahwa bos besar dari grup super seperti Lu J-Sys Technology secara pribadi akan datang ke negara kecil mereka dengan perang terus-menerus. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena kontrak kerja sama Anda dengan keluarga Zhou ada di tangan saya, dan Anda melanggar kontrak dan tidak bekerja sama dengan grup Keitian Yuanqi saya. Yang mulia, tolong beri saya akun tentang ini. Kata Lu lagi. Dia berbicara dengan jelas, tetapi apa yang dia katakan di telinga Samba dan yang lainnya membuat pikiran mereka bergetar. Ini adalah aura yang tidak terlihat, tekanan yang tidak terlihat. Teman-teman terkasih dari Tiongkok, saya pikir ini pasti salah paham, karena kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Keitian Group, dan keluarga Zhou datang kepada kami lagi. Mereka mengatakan bahwa Keitian Group adalah perusahaan scam. Jangan percaya. Itu. Seperti yang Anda ketahui, banyak orang datang ke gas kami untuk berinvestasi, dan mereka sering membuang uang jika mereka tidak dapat menghasilkan uang. Jadi kami tidak percaya pada perusahaan yang tidak dikenal. Tetapi Anda dapat yakin bahwa kami akan kembali menandatangani kontrak dengan Anda dengan harga satuan tertentu ini bahkan lebih menguntungkan daripada yang ditandatangani dengan keluarga Zhou sebelumnya. Mendengar pertanyaan Charlie Lu, Samba buru-buru menjelaskan. Bahkan, dia takut dengan aura Charlie Lu, dan bahkan secara tidak sadar menggunakan nama kehormatan, kamu. Dapat dilihat bahwa pengenalan diri Charlie Lu barusan masih berguna. Terlepas dari apakah Charlie Lu adalah pemilik sebenarnya dari J-Sys Technology, Samba sudah ketakutan. Baiklah, kamu tahu urusan saat ini dengan sangat baik, lebih dari 20 penjagamu tidak akan berkorban dengan sia-sia. Charlie Lu tersenyum tipis. Dia sangat senang dengan pengetahuan praktis Samba. Wajah Samba sedikit berubah, dan ejekan Charlie Lu membuatnya cukup malu. Tapi Charlie Lu mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak membiarkan para penjaga melakukan pekerjaan mereka terlebih dahulu, para penjaga tidak akan mati. Lebih dari 20 elit, Samba merasa sedikit menyakitkan memikirkannya. Dibutuhkan banyak uang untuk melatih elit. Yang paling penting adalah Anda tidak bisa mengolah elit jika Anda punya uang. Kalau begitu tanda tangani kembali perjanjian batu kasar. Charlie Lu meminta Chen Jing untuk maju dan menandatangani kembali kontrak batu kasar dengan Samba. Pihak Samba adalah seorang menteri, dan kedua belah pihak melakukan negosiasi ulang. Pada akhirnya Samba memberikan 10% lagi dari harga satuan. Dalam hal ini, Charlie Lu langsung setuju. Setelah saluran batu asli ditandatangani, Samba dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Mereka sudah sepenuhnya percaya bahwa Charlie Lu dan yang lainnya benar-benar hanya ingin bekerja sama dengan mereka. Yang mulia, saya mendengar bahwa tetangga Anda, Raja Baltu, akan memberontak. Dia memberontak, saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi, bagaimana Anda akan menghadapinya? Charlie Lu mengeluarkan sebatang rokok, dan tidak mempedulikannya istana raja. Ekspresi Samba berubah, menatap Charlie Lu dengan linglung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Charlie Lu. 20.000 tentara saya sudah siap.
Jika Bar benar-benar berani memberontak, kami di Provinsi Wantong pasti bisa mengusir pemberontak dari Provinsi Wantong. Ucap Samba dengan percaya diri. Ayolah, tidakkah kamu tahu bahwa Bar telah bekerja sama dengan Laksamana Miller di Timur Tengah? Kamu harus tahu Laksamana Miller, yang adalah Raja Tentara Bayaran di Timur Tengah. Dia memiliki puluhan ribu tentara bayaran di bawahnya, dan senjatanya juga sangat canggih. Hanya kamu anjing ayam, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan tentara bayaran Miller? Charlie Lu mendengus dan tertawa. Kami memiliki 6 provinsi gas dan 5 raja tanah besar. Bahkan jika Bar memberontak, ada 4 raja tanah lain yang setia kepada keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memiliki lebih dari 100.000 tentara. Bahkan jika Miller datang ke 20.000 tentara bayaran, dia akan dibunuh oleh kita. Hancurkan. Samba berkata dengan tidak puas. Bahkan, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Pertama-tama, keluarga kerajaan tidak memiliki banyak pasukan. Kedua, raja negeri besar lainnya telah mendengar bahwa beberapa orang diam-diam bersekutu dengan Baal. Jika tentara asli Baal datang untuk menyerangnya, dia masih memiliki banyak kekuatan, jika itu milik Miller. Mercenari, dia benar-benar tidak bisa menolak. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka masih menggunakan senjata yang dimusnahkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Peperangan modern tidak lagi dimenangkan dengan angka. Sepertinya Yang Mulia Tuang sangat percaya diri, jadi ketika saya tidak mengatakannya dengan sia-sia, saya harap Anda dapat mempertahankan Provinsi Wantong Anda ketika perang saudara pecah. Jangan biarkan kontrak kami ditandatangani dengan sia-sia. Charlie Lu mengangkat bahu dan tersenyum. Wajah Samba dan yang lainnya agak jelek, terutama karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Charlie Lu. Apakah dia ingin menjual senjata kepada mereka? Samba berpikir begitu, lalu diam-diam menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Charlie Lu ingin menjual senjata kepada mereka, sudah terlambat. Ayo pergi, akhirnya aku berharap kita bekerja sama dengan bahagia. Kata Charlie Lu sambil berdiri dan menjabat tangannya kepada Raja Bumi, lalu berjalan keluar istana. Tamu yang terhormat, harap tunggu. Pada saat ini, Samba akhirnya berteriak. Ragu-ragu bertanya. Episode 387. Dari kata-kata Charlie Lu, Samba tahu bahwa Charlie Lu punya rencana. Tetapi dia juga percaya bahwa jika Charlie Lu punya rencana tentang masalah ini, dia pasti akan memiliki kekuatan, atau dia tidak akan bisa merencanakan apapun. Jadi dia ingin bertaruh untuk melihat apakah Charlie Lu benar-benar bisa membantu mereka. Charlie Lu kembali menatap Samba. Samba ragu-ragu dan bertanya, apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu kami dengan Raja Baltu? Charlie Lu tersenyum dan berkata, ya, saya lupa memberitahu Anda identitas saya yang lain. Pernahkah Anda mendengarnya? Saya adalah Dewa Pembunuh dan Panglima Kuil Pembunuh. Ketika saya hanya memiliki 2.000 tentara, Panglima perang dari 20.000 tentara yang bisa melawan menyerah, dan sekarang saya memiliki lebih dari 10.000 tentara dan senjata canggih yang tak terhitung jumlahnya. Tebak, jika kuil pembunuhan saya datang ke gas Anda, apa dampaknya? Apa, kamu adalah Panglima tertinggi kuil pembunuhan? Samba terkejut dan menatap Charlie Lu dengan tidak percaya. Para menterinya juga membuka mulut lebar-lebar dan tidak percaya bahwa pemuda di depannya ternyata adalah Panglima tertinggi kuil. Pertempuran untuk membunuh kuil juga menjadi sensasi pada saat itu. Tetapi negara-negara besar itu tahu bahwa Panglima Perang Burma adalah separatis, dan perang saudara terjadi setiap tahun. Hanya saja membunuh Panglima Perang baru di kuil lebih menonjol kali ini, jadi mereka tidak peduli. Tapi untuk negara kecil mereka seperti Gas, Killing the Temple juga merupakan Panglima Perang yang bisa membuat keluarga kerajaan mereka menyerah. Karena kuil pembunuhan memiliki senjata canggih yang tak terhitung jumlahnya, serta 3 generasi dan 4 generasi pejuang. Para pejuang ini adalah sampah bagi negara-negara besar, tetapi bagi negara-negara kecil mereka, mereka adalah harta karun. Seperti kerajaan Gas mereka, apakah itu keluarga kerajaan atau 5 raja tanah, tidak ada pejuang, karena mereka tidak mampu membelinya, bahkan jika mereka mampu membelinya, mereka tidak mampu membelinya. Satu set lengkap sistem tempur udara yang cocok dengan pesawat tempur tidak dapat dilengkapi oleh negara-negara kecil. Chen Jing juga membuka matanya lebar-lebar,
menatap Charlie Lu dengan sangat tidak percaya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Burma, dia percaya sesuatu dari kata-kata Charlie Lu dan reaksi Samba dan yang lainnya. Itulah yang dikatakan Charlie Lu sebelumnya bahwa dia memiliki 10.000 kuda. Seharusnya tidak membual, tetapi itu harus benar. Kalau tidak, Samba dan yang lainnya tidak akan begitu terkejut. Bos besar ini terlalu buruk. Saya mendengar bahwa perusahaan grup memiliki pasukan untuk melindunginya, tetapi dia masih memiliki pasukan di tangannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seorang pengusaha dengan kekuatan yang begitu kuat. Pasukan saya akan berada di pelabuhan Wantong besok. Terserah Anda untuk bekerja sama atau tidak. Charlie Lu berkata sambil mengangkat bahu. Kata-katanya sama saja dengan mengakui secara langsung masalah Samba dan lainnya. Artinya jelas, saya adalah panglima tertinggi kuil pembunuhan, dan pasukan saya akan tiba besok. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menunggu sampai besok. Jika Anda dapat membantu kami melawan pasukan Raja Baltu, saya dapat memberi Anda tambang batu bara dan biji besi secara terpisah. Harga satuannya pasti lebih rendah dari yang lain, kata Raja Sambatu. Bagaimanapun, keduanya sekarang dalam keadaan negosiasi. Mustahil bagi Samba untuk menceritakan semua manfaat sekaligus. Hal berikutnya adalah bagaimana Charlie Lu menawar dengannya. Dia tidak lagi meragukan Charlie Lu. Dia juga tidak punya modal untuk diragukan. Karena Raja Baltu bisa memberontak kapan saja, dia tidak bisa menunggu. Jika dia tidak bisa melawan pasukan Raja Baltu, maka dia harus mati dan keluarganya akan dihancurkan. Kecuali dia mencari perlindungan dengan Raja Baltu sekarang. Tapi dia selalu berselisih dengan Raja Baltu. Selain itu, keluarga Samba mereka selalu setia kepada keluarga kerajaan, dan tidak mungkin mengkhianati keluarga kerajaan. Tidak. Charlie Lu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengguncangnya, berkata, yang saya inginkan adalah hak penambangan semua sumber daya mineral di Provinsi Wantong, dan harga satuan hanya bisa 70% dari harga pasar. Untuk melewati pelabuhan, setelah mengalahkan Ratu Baltu, pelabuhan Fantone harus disewakan kepadaku untuk jangka waktu 100 tahun. Tidak mungkin. Samba menggelengkan kepalanya, Charlie Lu membuka mulutnya seperti singa. Dengan cara ini, bukankah semua garis hidupnya akan diblokir oleh Charlie Lu? Charlie Lu adalah panglima tertinggi kuil Dewa Pembunuh. Dia memiliki lebih dari 10.000 pasukan di bawahnya dan menyewakan pelabuhan kepadanya. Pasukannya ditempatkan di pelabuhan Wantong setiap saat. Perasaan ini seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Pasti akan sangat tidak nyaman. Juga, sumber daya mineral di seluruh yurisdiksi tuangnya diberikan kepada Charlie Lu untuk ditambang, dan jalur kehidupan ekonomi seluruh provinsi Wantong terjebak di tangan Charlie Lu, yang hanya akan membatasi dia di mana-mana. Saya dapat memberikan pekerjaan yang tak terhitung jumlahnya untuk orang-orang di bawah yurisdiksi Anda, dan penghasilan gaji dapat menggandakan tingkat rata-rata Anda saat ini. Juga, saya dapat membangun pabrik peleburan di wilayah Anda untuk setiap jenis mineral. Pada saat yang sama, itu akan mendorong ekonomi pengembangan wilayah Anda. Saya yakin Anda dapat menggandakan ekonomi wilayah Anda dari tahun ke tahun. Anda dapat menulis ini dalam kontrak. Kata Charlie Lu sedalam-dalamnya, menatap Samba sebentar, aku akan melihat menteri-menteri itu nanti. Dia percaya bahwa akan sulit bagi Samba dan yang lainnya untuk menolak. Lagi pula, mereka terlalu miskin, dan melihat kemakmuran negara-negara maju utama dari internet, mereka pasti paling mendesak untuk membiarkan ekonomi teritorial negara mereka sendiri berkembang pesat. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka masih seperti ini, jadi sekarang mereka berjanji untuk membantu mereka mengembangkan ekonomi, mereka pasti akan bersemangat. Tentu saja, jika Charlie Lu melakukan ini, Samba hanya akan semakin bergantung padanya di masa depan. Benar saja, rencana Charlie Lu segera membungkam Samba dan yang lainnya, dan bahkan beberapa menteri terlihat senang di mata mereka. Jika mereka tidak berpikir bahwa mereka masih bernegosiasi, mereka mungkin secara langsung membujuk raja untuk setuju. Melihat Samba dan yang lainnya tenggelam dalam pikirannya, Charlie Lu juga tidak mendesak mereka, hanya mengeluarkan sebatang rokok dan menunggu mereka mencerna isinya terlebih dahulu. Hanya saja setelah dia selesai merokok, dia tidak mendapat balasan dari Samba. Lalu dia berpamitan dan membawa beberapa orang keluar dari istana.
Setelah berjalan keluar dari istana dan masuk ke mobilnya, Chen Jing akhirnya menghela nafas lega. Baginya hari ini, itu sama saja dengan berjalan menjauh dari gerbang hantu. Kegembiraan ini, dia pikir dia mungkin tidak bisa mengalaminya lagi dalam hidupnya. Jika bukan karena hatinya yang besar, dia akan merasa bahwa dia masih pingsan saat ini. Dalam adegan sebelumnya, dia percaya bahwa kebanyakan orang akan ketakutan dan pingsan. Saudara Chen, jika Samba tidak menyetujui persyaratan Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk membiarkan Saudara Fei kembali? Lin Tong mengemudikan mobil, Chen Jing duduk di kabin penumpang, dan Josh Su yang duduk di belakang bersama Charlie Lu sedikit penasaran. Menatap Charlie Lu. Dia tahu bahwa Charlie Lu telah membiarkan Phil Du dan yang lainnya datang ke Pulau Gas, dan dia pasti akan berhenti sampai sesuatu diperoleh. Tapi sekarang Samba Tuang sepertinya tidak setuju dengan rencana kerja sama Brother Chen. Saudara Chen, jika Samba benar-benar tidak setuju, apakah Anda akan kembali dan mendukung Raja Baltu? Josh Su sangat ingin tahu tentang ini. Jauh lebih baik. Episode 388. Tidak, karena Bar pasti lebih percaya pada Miller dan mereka memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan San Juan, ibu kota gas. Jadi kami tidak akan mendapat manfaat apapun dari bekerja dengan mereka, itu hanya lapisan gula. Tapi kami membantu jika keluarga kerajaan gas mengalahkan Bar, maka itu akan menjadi hadiah di salju, dan kemudian kita pasti akan mendapatkan pertemuan yang berbeda. Charlie Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudmu, jika Samba tidak setuju, kami akan mendukung Royal Gas. Josh Su berkata dengan mata cerah. Jelas, jauh lebih baik untuk mendukung keluarga Royal Gas daripada mendukung Raja Asli. Dia tidak setuju, kita semua akan membantu Royal Gas. Charlie Lu tersenyum tipis. Jelas, tujuannya adalah sebagian besar sumber daya dari seluruh gas, dan dia tidak hanya peduli dengan Provinsi Wantong. Selama dia membantu keluarga kerajaan gas mengalahkan Raja Baltu, dia percaya bahwa lebih dari setengah sumber daya dari seluruh gas secara bertahap akan jatuh ke tangannya. Jika sumber daya ini semua tersalurkan, tulang-tulangnya akan menjadi keuntungan besar ratusan miliar. Yang paling penting adalah bahwa J-Sys teknologinya juga memiliki banyak sumber daya, terutama bahan langka. Tetapi di Cina, banyak bahan langka dilarang digunakan, kecuali jika mereka membantu militer atau negara untuk mengembangkannya. Ini juga alasan mengapa Charlie Lu meminta Phil Du untuk membawa pasukannya saat pertama kali mengetahui situasi di gas. Dengan ribuan pasukan dan begitu banyak senjata hardcover, sebenarnya sangat sulit baginya untuk memulai dari perairan teritorial Burma dan melintasi Samudra Pasifik dan Hindia untuk mencapai gas. Untungnya, ada beberapa kapal kargo super besar di bawah grup Yuanzhou. Semua prajurit berpakaian seperti pedagang atau pelaut, atau bahkan tentara bayaran yang menemani kapal, atau mereka sangat mudah dikenali. Ketika Charlie Lu menghubungi Phil Du di pagi hari, Phil Du mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan bahwa dia telah mencapai Samudra Hindia, dan bahwa dia dapat mencapai pelabuhan Provinsi Wantong besok pagi. Pergi ke San Juan, ibu kota gas, tinggal di sini dulu. Jika Samba menghubungi Anda lagi, Anda akan mengatakan bahwa kondisinya tidak akan berubah. Jika dia setuju, Anda akan menghubungi saya lagi. Charlie Lu berkata pada Chen Jing. Oke. Chen Jing mengangguk. Lin Tong pertama-tama mengirim Chen Jing kembali ke hotel, dan kemudian langsung pergi ke San Juan. Rema berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari San Juan dengan mobil, dan perjalanan kereta api lebih lambat. Jangan bicara tentang kereta api berkecepatan tinggi di sini. Tidak ada kereta ekspres Tongce dan Huaxia yang diawali huruf T, yang menunjukkan betapa terbelakangnya perekonomian mereka. Saat ini di San Juan, Cui Yongjun sudah mengundang konsul-konsulat Korea untuk makan malam. Charlie Lu ditampar wajahnya dengan parah tadi malam. Tentu saja, dia meminta konsulat untuk membantunya menemukan wajah. Orang-orangnya mencuri mobil Lin Tong, tapi dia yakin Charlie Lu tidak punya bukti. Sebaliknya, Charlie Lu tidak bisa membantah fakta bahwa Charlie Lu merampok salah satu mobilnya di depan umum. Ini juga kepercayaan diri yang mendesak Yongjun untuk memiliki kepercayaan diri untuk membuat konsulat Huaxia memaksa Charlie Lu untuk meminta maaf. Cepat, jika semuanya seperti yang kamu katakan, maka konsulat Huaxia pasti tidak akan bisa menutupi anak bermarga Lu secara terbuka,
tetapi kamu harus menemukan cara untuk membuat kepala luka maju untuk bersaksi untukmu, jadi saya kira konsulat Huaxia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Konsul Jenderal Konsulat Korea, Jin Ziong, mengatakan setelah mendengar apa yang dikatakan Hu Yongjun. Oke, aku akan menelepon Chief Luka sekarang. Cui Yongjun mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luka. Dia percaya bahwa dengan pengaruhnya dan hubungan kerja sama mereka, Luka pasti akan datang ke San Juan dari kota Hit. Namun yang membuat Cui Yongjun sedikit kesal adalah setelah dia melakukan 3 panggilan berturut-turut, Luka tidak menjawab panggilannya. Pada saat ini, Luka sedang dikutuk oleh Samba, dan tentu saja dia tidak punya pikiran dan tidak menjawab teleponnya. Luka telah menyiapkan banyak hadiah, dan membawa putranya, Luka, ke istana, berencana meminta Raja Samba untuk maju ke depan untuk menangkap Charlie Lu dan yang lainnya. Pada awalnya, Samba melihat bahwa Luka memang telah memberinya banyak hal baik, jadi dia siap membantu Luka. Tetapi ketika dia mendengar Luka mengatakan bahwa orang yang akan ditangkap adalah Charlie Lu, dia menamparkan wajah Luka dan meminta Charlie Lu untuk meminta maaf. Charlie Lu harus dimaafkan, kalau tidak dia akan pergi. Jabatannya sebagai ketua. Luka dan putranya tercengang. Samba sudah mengalami kengerian Charlie Lu secara pribadi, jadi beraninya dia menyinggung Charlie Lu. Yang paling penting adalah mereka mendiskusikan apakah akan menyetujui proposal Charlie Lu dan bekerja sama dengan Charlie Lu. Meski belum memutuskan, dia bisa melihat para menterinya sudah tergoda. Sejujurnya, dia tidak tergoda oleh dirinya sendiri, hanya saja permintaan Charlie Lu terlalu berlebihan, dan dia merasa agak tidak mau mengambil kesempatan untuk membantainya. Tapi dia tidak bisa menahannya, bagaimanapun juga, dia tidak punya harapan untuk melawan pasukan Bar. Dia sedang menunggu sekarang, dan besok untuk melihat apakah pasukan Charlie Lu benar-benar akan pergi ke pelabuhan Wantong. Jika semua yang dikatakan Charlie Lu benar, dia akan datang ke Charlie Lu dan bekerja sama dengan Charlie Lu sesegera mungkin. Sial, kalau begitu Luka tidak menjawab teleponku, atau pergi ke konsulat Huaxia dulu, dia pasti akan meneleponku kembali ketika dia melihatnya. Kata Cui Yongjun. Tidak apa-apa. Sebenarnya, bahkan tanpa Luka datang untuk bersaksi secara langsung, konsulat China diperkirakan tidak akan berani melindungi anak bernama Lu. Jin Ziong mengangguk. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sering berurusan dengan Huang Haitao, konsul jenderal konsulat Tiongkok, mengetahui bahwa Huang Haitao adalah ketakutan. Selama mereka memiliki sikap yang lebih keras, Huang Haitao pasti akan mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Kalau begitu tolong minta konsul Jin untuk membuat janji dengan Huang Haitao. Kita akan menemui mereka nanti sore. Cui Yongjun mengangguk. Jin Ziong sopan, dan meminta wakilnya untuk menghubungi konsulat Huaxia. Pada saat ini, ketiga Charlie Lu telah tiba di San Juan, dan setelah 10 menit, mereka akhirnya tiba di konsulat. Setelah menerima telepon Charlie Lu, Huang Haitao keluar untuk menemui Charlie Lu secara langsung. Tadi malam, pria besar di ibu kota sudah meneleponnya dan memintanya untuk bekerja sama dengan investasi Charlie Lu di sini. Huang Haitao tahu siapa Charlie Lu. Harus dikatakan bahwa seluruh dunia sudah tahu bahwa dia adalah bos di belakang J-Sys Technology. Huang Haitao, pegawai kecil ini, meskipun dia seorang konsulat, tidak memiliki hak sama sekali. Tentu saja dia harus menipu Charlie Lu. Ketika mereka diatur untuk bekerja di sini, mereka sudah tahu bahwa ini adalah akhir hidup mereka, karena ini adalah desentralisasi, pengasingan abadi. Konsul Huang, aku mengganggumu. Setelah Charlie Lu turun dari mobil, melihat Huang Haitao mendekatinya, dia berinisiatif untuk berjabat tangan dengannya. Jangan ganggu, Tuan Lu sopan. Huang Haitao tidak menyangka Charlie Lu begitu sopan, dan tiba-tiba tersenyum. Baiklah, mari kita lanjutkan dan bicara. Charlie Lu menarik tangannya kembali dan tersenyum. Di luar sangat panas, bahkan dia tidak tahan. Ah, Konsul Huang, kamu tidak perlu terlalu sopan, biarkan wakilnya keluar untuk menerima kita. Pada saat ini, mobil Cui Yongjun dan Jin Ziong juga datang ke konsulat. Ketika mereka keluar dari mobil dan melihat Huang Haitao, Jin Ziong mengira Huang Haitao keluar untuk menyambutnya. Seluruh orang merasa dirinya lebih unggul.